teman-teman, perkenalkan nama saya Windy Sendo dengan NIM 19142010166. Saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan prodi Ilmu Keperawatan kelas A1 semester 7. Di sini saya akan memenuhi tugas dari dosen pengampu, Nurse Doni Sahensolar Eskep MKes dengan mata kuliah Keperawatan Bencana. Judul: Prinsip-prinsip proses isolasi, karantina, kontaminasi, dan dekontaminasi. Apa itu proses isolasi? Pertama, isolasi adalah untuk mengurangi serta mencegah penularan resiko akibat bencana. Isolasi yaitu pemisahan seseorang yang diketahui memiliki penyakit menular akibat bencana yang terjadi. Kedua, isolasi berdasarkan status, yaitu pengurangan risiko seseorang yang terinfeksi berdasarkan status penyakitnya. Sedangkan isolasi berdasarkan perilaku, yaitu pengurangan orang yang terinfeksi yang melakukan perilaku berbahaya. Proses karantina. Pengertian karantina. Karantina merupakan hal di mana masyarakat diisolasi untuk mencegah penyebaran penyakit akibat bencana. Proses karantina ini juga bertujuan untuk memisahkan dan membatasi pergerakan orang yang terkena penyakit menular untuk dipantau apakah orang ini benar-benar sakit. Karantina dilakukan sesuai periode waktu ditentukan. Proses karantina ini bila mana setiap orang memiliki keharusan untuk diisolasi minimal 40 hari apabila orang tersebut dicurigai memiliki penyakit infeksi menular. Proses karantina akibat bencana merujuk pada paduan evakuasi untuk kota atau wilayah dalam karantina sebagai berikut. Yang pertama, berikan peringatan dini khusus untuk daerah yang sedang dalam karantina, wilayah untuk memastikan evakuasi dan jaminan. Kedua, buat rencana evakuasi darurat kontingensi untuk situasi karantina, wilayah untuk mencegah kepanikan. Ketiga, peningkatan penyebaran infeksi. Rencana respon bencana berdasarkan format. Garis waktu yang mencakup waktu pengangkatan pembatasan khusus di daerah khusus perlu dipertimbangkan. Proses dekontaminasi, dekontaminasi korban bencana. Dekontaminasi adalah langkah pertama menangani peralatan, perlengkapan, sarung tangan, dan benda-benda lainnya yang terkontaminasi. Proses yang membuat benda mati lebih aman untuk ditangani oleh staf sebelum dibersihkan. Misalnya, mengidentifikasi HBV, HBC, dan HIV, dan mengurangi tapi tidak menghilangkan jumlah mikroorganisme yang mengkontaminasi. Pada dasarnya, prinsip-prinsip pendalian kontaminasi antara lain sebagai berikut. Pertama, melakukan upaya pencegahan terhadap terjadinya pencemaran di lingkungan masyarakat pada saat bencana atau sebelum bencana. Kedua, membangun sikap peduli masyarakat akan lingkungan. Ketiga, membangun kesadaran diri dan orang lain tentang pentingnya mencintai lingkungan. Keempat, membangun sikap peduli terhadap kepentingan orang lain. Prosedur dekontaminasi. Setelah memakai alat proteksi diri, petugas medik melakukan dekontaminasi. Pastikan korban dalam keadaan stabil atau telah dilakukan stabilisasi fungsi vitalnya. Buka seluruh pakaian korban atau mengurangi 70-80% kontaminan. Yang pertama, cuci dari ujung kepala sampai ujung kaki dalam 1 menit dengan 6 galon air atau sama dengan 66 liter per 4-5 ember dan diperlukan area 26 inci per orang. 2. Lakukan dengan cepat pencucian atau penyinaran seluruh tubuh korban. Proses kontaminasi.
Penerapan prinsip-prinsip kontaminasi pada dasarnya adalah suatu upaya untuk meniadakan kontaminasi atau pencemaran yang terjadi pada masyarakat pada saat bencana. Hal ini bertujuan agar tercipta suatu suasana aman, nyaman, dan sehat yang akan menguntungkan semua masyarakat. Pertama, bersihkan kembali dengan air dari ujung kepala sampai ujung kaki head to toe. 2. Yakinkan korban sudah dicuci dengan bersih. Bila perlu, periksa dan bersihkan kembali dengan air dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ketiga, keringkan tubuh pasien dan ganti berikan pakaian kering dan bersih. 4. Korban dimasukkan ke ruangan UGD atau IRD sesuai kriteria triase dapat dilakukan. Tujuan manajemen bencana pada dasarnya adalah berupaya untuk menghindarkan masyarakat dari bencana baik dengan cara mengurangi kemungkinan munculnya hazard maupun mengatasi kerentanan. Terdapat kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan sebelum bencana, selama menjadi bencana terjadi dan setelah bencana terjadi. Pencegahan untuk masyarakat dapat dilakukan dengan proses isolasi, karantina, kontaminasi, dan dekontaminasi. Agar pengurangan risiko dapat ada dan terkendali, masyarakat perlu diarahkan agar dapat berpartisipasi dalam upaya ini agar tidak banyak yang terkena risiko dampak dari bencana yang terjadi. Sekian dari tugas saya. Bila ada kata-kata yang salah, saya minta maaf dan terima kasih kepada dosen saya yang sudah menerima tugas ini. Terima kasih. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.